فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, azzani wa azzakumullah. Insyaallah taala pada kesempatan malam hari ini kita akan membacakan syarah daripada kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, yang mana syarah tersebut adalah syarah yang sangat bagus sekali, yang disyarah oleh Syekh Shalih Al-Fauzan wafaqahullah. Adapun kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah itu sendiri karya daripada seorang imam, perhatikan baik-baik, yaitu Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah. Ini dihafalkan ya. Jadi pengarang matan Al-Arba'in An-Nawawiyah adalah Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah. Tulis ya. Antum teman tulis. Jadi pengarang atau Al-Arba'in An-Nawawiyah adalah karya daripada Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Beliau secara jumlah adalah termasuk ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Walaupun sebagaimana yang dijelaskan para ulama tergelintir di dalam masalah asma wa sifat, namun ketergelinciran tersebut tidak sampai mengeluarkan beliau dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena tidak dinukilkan satupun dari karangan para ulama ketika di masa hidup beliau yang mengingatkan atau datang kemudian membenahinya. Oleh karena itu ketergelinciran dikarenakan ijtihad yang beliau lakukan tersebut tidak sampai mengeluarkan beliau dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berbeda dengan kelompok-kelompok sesat dari kalangan Al-Haddadiyun, itu pengikutnya Abu Abdullah Mahmud Al-Haddad, yang mereka bahkan berani mengatakan syarah Sahih Muslim yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi dan juga syarah Sahih Bukhari Fathul Bari itu layak untuk dibakar karena kedua pengarangnya menyimpang katanya. Nah, barakallahu fikum, Allahul musta'an. Padahal pendapat yang sahih kedua-duanya Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahmatullah alaih dan Al-Imam An-Nawawi adalah secara jumlah termasuk ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, hanya saja tergelincir dalam masalah asma wa sifat. Yang seperti itu barakallahu fikum hafizakumullah, jangan sampai kita keliru dalam menyebutkan dan juga dalam menghukumi. Naam. Kesimpulannya barakallahu fikum, syarah yang akan kita baca adalah syarahnya Syekh Shalih Al-Fauzan wafaqahullah. Adapun matanya adalah matan Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ada di sana yang jumlahnya 42 hadis. Ada yang jumlahnya 50 hadis disempurnakan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab rahmatullahi alaih. Jadi ada matan Al-Arba'in An-Nawawiyah, mungkin sebagian matan ada jumlahnya 50, ya enggak? 50 hadis. Ada juga yang 42. Nah, 42 berarti Imam Nawawi, tapi disempurnakan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah menjadi 50 hadis. Naam. Kita lihat barakallahu fikum hafizakumullah, langsung saja kita memasuki halaman yang 10, halaman yang ke-10. Kata beliau, Bismillahirrahmanirrahim, muqaddimatus syarih, itu pembukaan penyarah. Jadi penyarahnya siapa tadi?
Syekh Shalih Al-Fauzan wafaqahullah. Adapun pemilik matan itu matan Arba'in Nawawiyah Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Dihafal insyaallah ya. Naam, beliau tidak memiliki anak namanya Zakaria walaupun kunyahnya Abu Zakaria. Karena disebutkan dalam terjemah atau biografi beliau, beliau termasuk ulama yang meninggal belum sempat menikah. Oleh karena itu tidak memiliki anak namanya Zakaria. Dan yang semisal dengan beliau banyak, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kunyahnya Abul Abbas, tapi tidak punya anak namanya Abbas. Kenapa? Karena memang beliau juga meninggal dunia belum sempat menikah. Tahu maksudnya ya? Nah, jadi yang namanya kunyah itu terkadang tidak mengharuskan dia harus punya anak. Namanya punya kunyah tidak masalah walaupun dia misalkan belum sempat menikah meninggal dunia, enggak masalah. Nah, barakallahu fikum. Dan terkadang orang punya kunyah dengan sebuah kunyah tidak mengharuskan anak yang pertama pun sesuai dengan yang dia berkunyah. Terkadang seperti itu. Seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar, apakah punya anak namanya Bakar? Tidak ada juga. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Hanya saja seringnya kunyah itu yang dipakai adalah anak yang paling besar. Paham ya? Kalau anak paling besar namanya Abdullah berarti Abu Abdullah. Seperti itu ya. Itu hanya sekedar faedah secara global. Kita lihat Muqaddimatus Syarih, pembukaan penyarah Syekh Shalih Al-Fauzan wafaqahullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, kata beliau. Fa hadzal kitabu ismuhu Kitabu Al-Arba'in. Kitab ini namanya adalah Kitab Al-Arba'in. Maksudnya Al-Arba'in itu 40 aslinya, cuman jumlahnya 42. Tidak masalah, diikuti yang aghlabiyahnya ya. Naam. Iktasara muallifuhu ala 40 hadisan. Muallif yaitu Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi mencukupkan dengan 40 hadis saja walaupun jumlahnya 42 padahal ya. Naam. Li'annahu warada fi fadli man jama'a lil ummah 40 hadisan. Dikarenakan telah datang sebuah hadis mengenai keutamaan orang yang mengumpulkan untuk umat 40 hadis. Ada keutamaannya, tapi hadisnya dhaif. Paham ya, hadisnya apa? Dhaif, hadisnya lemah. Nanti kita lihat nanti. Annan Nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hafidha ala ummati 40 hadisan min amri diniha ba'athahu Allah ta'ala yaumal qiyamah fi zumratil fuqaha wal ulama." Wa fi riwayah wa kuntu lahu yaumal qiyamah syafi'an wa syahidan. Perhatikan baik-baik di sini. Hadisnya yang dhaif, yang lemah. Barang siapa yang menghafal dari kalangan umatku 40 hadis. Naam, perhatikan baik-baik, dengarkan ya. Naam. Barang siapa yang menghafal dari kalangan umatku 40 hadis dari perkara agamanya, niscaya Allah Subhanahu wa taala nanti akan membangkitkan dia di hari kiamat bersama barisan orang-orang fuqaha dan ulama. Bersama rombongan fuqaha dan para ulama, tapi hadisnya lemah. Dalam riwayat yang lain, wa kuntu lahu yaumal qiyamah syafi'an wa syahidan. Dalam riwayat yang lain, dan aku nanti akan menjadi pemberi syafaat dan akan bersaksi untuk mereka di hari kiamat. Paham ya? Tapi ini hadisnya apa? Lemah. Kita lihat catatan kaki bawah itu. Ittafaqa al-huffaz ala anna hadzal haditsa dha'ifun. Para penghafal hadis, itu para atqiya, orang-orang cerdas dalam masalah hadis dan pakar hadis, mereka sepakat bahwasanya hadis ini dhaif. Dhaif itu lemah. Yang namanya lemah tidak bisa jadikan hujjah, itu hukum globalnya. Paham ya? Jadi kalau hadisnya lemah tidak bisa dijadikan hujjah. La yuhtaju bih, tidak bisa dijadikan hujjah. Wa in kathurat turuquhu wa ta'addadat riwayatuhu an adadin minas sahabah. Walaupun banyak jalan-jalannya dan juga banyak pula periwayatan-periwayatannya dari berbagai macam para sahabat, tapi hadisnya lemah. Apa maksudnya ya? Nah, hadisnya lemah. Kemudian berikutnya, fal Imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi, ingat-ingat Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Jadi besok lagi kalau misalkan dimulai lagi pelajarannya tak tanya siapa namanya Imam Nawawi, upayakan bisa jawab. Nama Imam Nawawi Yahya bin
Syaraf Abu Zakaria. Naam. Fal Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi arada an yadhfara bil ajril azim. Beliau ingin mendapatkan dan meraih pahala yang besar. Fakhtara hadhil ahadits al-jawami' fil adabi wal akhlaq wal a'mal salihah. Akhirnya beliau pun memilih hadis-hadis yang mencakup berkaitan masalah adab-adab, akhlak-akhlak dan amalan-amalan saleh. Jadi hadis yang sering antum dengar dan sebagian menghafalnya Al-Arba'in Nawawiyah, secara detailnya kalau kita perhatikan hadis tersebut mengandung apa? Masalah adab juga ada, masalah hukum juga ada, masalah akhlak juga ada. Walaupun 42 hadis. Oleh karena itu banyak para ulama yang mensyarahnya. Ada syarahnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ada syarahnya Syekh Shalih Al-Fauzan, dan ada yang lainnya lagi. Paham ya? Nah, barakallahu fikum dari kalangan mutaqaddimin maupun mutaakhirin. Nah, kita lihat فجمعها في هذا المؤلف الصغير في حجمه لكنه عظيم في فائدته وفضله. Akhirnya beliau yaitu Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi mengumpulkan di dalam cetakan atau dalam susunan yang sangat kecil ukurannya. Coba lihat. Nah, ukurannya kecil kalau dicetak kecil ya. Maksudnya itu dalam artian hadisnya sedikit. Hadisnya sekitar 42 hadis, tapi lakinnahu 'azimun fi faidatihi wa fadlihi. Akan tetapi faedahnya dan keutamanya sangat besar sekali. Hampir semua ma'had Ahlussunnah wal Jamaah, bahkan sebagian orang awam saja di pondok-pondok mereka diajarkan ini. Sebagian mereka. Paham ya? Naam, apalagi Ahlussunnah jangan sampai terluputkan, terlewatkan. Jadi nanti kita mempelajari Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah dengan diiringi menghafal hadisnya. Mudah hadisnya, tidak sulit. Nah, mudah hadisnya. Nah, dicoba. Yang belum pernah mencoba nanti. Hadisnya cuma 42 hadis saja. Yang mampu menghafal ya, terutama yang sudah besar-besar, yang sudah paham, sudah bisa menghafal. Karena apa? Karena nanti kita ambil hadis satu misalkan. Itu penjelasannya lama. Sehingga masih ada waktu untuk menghafalnya. Paham ya? Sehingga jangan sampai terlewatkan. Hadis pertama, misalkan si fulan, tafadhal, setorkan. Mudah. Harus semangat, barakallahu fikum, karena kalau kita melihat Imam Bukhari berapa hadis yang dihafal? Imam Bukhari Jabalul Hifdz, gunungnya hafalan. 100.000 hadis sahih yang beliau hafal. Yang hadis yang dhaif 200.000. Ini cuma 42 hadis. Gimana? Cuma 42 hadis. Ringan enggak? Ringan, bagi yang ringan. Paham ya? Tapi diupayakan insyaallah semuanya menghafal insyaallah. Mudah insyaallah. Hadis Arba'in Nawawiyah itu mudah. Yang penting diulang-ulang, dihafalkan. Naam. Seperti itu. Kita lihat di sini. Intaqaha minal ahadits as-sahihah wal hasanah. Yang mana beliau pun memilih dari hadis-hadis yang sahih dan juga hadis yang hasan. Jadi kalau ada kritikan masalah hadis Arba'in Nawawiyah, ada yang mendhaifkan, memang ada yang mendhaifkan. Namun ada di karangan para ulama yang mengatakan dhaifnya pun dhaif munjabir. Jadi dhaifnya itu dhaif yang masih bisa ditopang, masih bisa dinaikkan menjadi hasan derajatnya. Nah, barakallahu fiikum, seperti itu. Nah, kita lihat. Summa ja'al Imam Ibnu Rajab. Ya ini. Kemudian datanglah Al-Imam Ibnu Rajab. Nah, Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Kalau antum menjumpai sebuah kitab, qala al-Hafidz, itu seringnya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahmatullahi alaih. Paham ya? Ahmad bin Ali. Tapi kalau qala Ibnu Rajab, ya Imam Ibnu Rajab. Beliau Al-Hafidz juga, cuman seringnya beliau diikutkan qala Al-Hafidz Ibnu Rajab. Tapi kalau mutlak qala Al-Hafidz siapa? Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Itu penting sekali itu. Nah, kita lihat. Kemudian datanglah Imam Ibnu Rajab rahimahullah, fazada 'alaiha 'asharata ahadits fasarat 50 hadisan. Nah, barakallahu fikum. Kemudian datanglah Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah mendatangkan 10 hadis, menjadilah 50 hadis. Aslinya, nah barakallahu fikum hafizakumullah, kalau yang ditambahkan sekitar 8 hadis saja ya. Ya kan? Menjadi 50 hadis. Nah, mungkin beliau barakallahu fikum ditinjau dari 40-nya tambah 10 50 gitu. Apa maksudnya ya? Nah, jadi jumlahnya sebagian matan-matan kayak gini ada yang 50. Itu berapa itu? 50. Ada juga sebagian matan yang 42, itu berapa? 42. 50 juga. Ada sebagian yang 42.
Ini 42 juga ini. Paham ya? Tidak masalah nanti yang mau hafal 42 tidak masalah, yang penting dengan berjalannya waktu. Dengan berjalannya waktu. Naam. Kita lihat. Wa syaraha 'alaiha fi kitabih Jami'ul Ulum wal Hikam. Ini paling bagus. Termasuk syarah yang paling bagus untuk kitab Arba'in Nawawiyah adalah Jami'ul Ulum wal Hikam. Jami'ul Ulum wal Hikam, kumpulan ilmu-ilmu dan hukum-hukum. Nah, kitabnya tidak terlalu tebal. Kitabnya tidak terlalu tebal, ada yang segini juga ada. Ada yang mungkin sekarang cetakan 2 jilid, ada cetakan Saudi. Paham ya? Cetakan yang bagus itu. Nah, kalau cetakan Mesir ya 1 jilid. Cetakan Saudi juga ada yang 1 jilid. Cuman berbagai macam barakallahu fikum jenisnya ya. Kita lihat. Wa huwa syarhun hafilun bil faedah al-ilmiyah al-'azimah allati qad la tajiduha fi ghairi hadzal kitab. Yang mana Jami'ul Ulum wal Hikam itu adalah syarah yang mencakup di dalamnya faedah-faedah, banyak faedahnya yang ilmiah, yang barakallahu fikum berisikan ilmu al-'azimah yang agung, yang mungkin bisa jadi engkau tidak mendapatkannya pada selain kitab tersebut. Tahu ya? Nah, jadi suatu ketika melihat kitab judulnya Jami'ul Ulum wal Hikam, yaitu Syarah Al-Arba'in Nawawiyah. Naam. Ikhwan fi din, a'azzani wa azzakumullah, kata beliau, fa huwa kitabun bihaqqin jami'un lil ulum wal hikam, mufidun 'azimun. Maka kitab tersebut secara memang benar bahwasanya kitab tersebut adalah kitab yang jami', mencakup ilmu-ilmu dan hukum-hukum yang berfaedah, memberikan faedah yang sangat besar. Wa hadha huwal aslu fi jam'il arba'in haditsa. Dan inilah asal inti daripada dikumpulkannya atau kumpulan 40 hadis. Wal Imam Nawawi, dan Al Imam Nawawi rahimahullah, siapa namanya tadi? Naam, Al Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Naam, kita lihat. Wal Imam Nawawi rahimahullah kana imaman 'aziman mutakhassisan fi mukhtalafil ulum. Nah, artinya Imam Nawawi dahulu adalah seorang imam yang besar, yang beliau itu yatafannan, yaitu memfokuskan, mengkhususkan di dalam berbagai macam ilmu. Fakana mutakhassisan fil hadis wal fiqh wal lughah al arabiyyah. Dahulu beliau takhassus, yaitu barakallahu fikum, menekuni dalam bidang atau sebuah fan, baik dalam masalah hadis, fikih atau bahasa Arab. Naam. Wa kana li mu'allafatihi qabulun 'indal muslimin. Dan memang seperti itu keberadaannya. Maksudnya apa? Dan bahwasanya karangan-karangan beliau itu diterima di sisi kaum muslimin. Di antara kitab yang sekarang kita baca ini, selain ini, ada lagi kitab yang diterima kaum muslimin dan diajarkan di tengah-tengah masyarakat dan juga disyarah oleh para ulama, yaitu kitab Riyadhus Shalihin. Kitab apa? Riyadhus Shalihin. Kitab Riyadhus Shalihin di dalamnya juga mulai dari awal sampai akhir, kalau antum perhatikan, masalah adab, masalah akhlak, pembenahan niat, masalah hukum, masalah fikih, semua di situ bisa dikatakan globalnya ada. Paham ya? Dikarang oleh siapa? Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah. Nah, dan itu antum saksikan, terkadang orang-orang awam pun ada yang mengajarkannya, walaupun terjemahan. Paham ya? Tapi intinya ada. Paham ya? Nah, kata beliau, dan memang karangan-karangan atau karya-karya beliau diterima di sisi kaum muslimin, dan Ahlus Sunnah pun juga memakainya. Syarah Sahih Muslim Imam Nawawi, terkenal. Barakallahu fikum. Wa dzalika wallahu a'lam li niyyatihi shalihah wa ikhlasihi lillahi azza wa jalla. Yang demikian itu wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Mungkin bisa jadi sebabkan karena niatnya beliau yang salihah, yang jujur, yang benar, dan ikhlasnya beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakana li mu'allafatihi al-atharul 'azim. Maka terhadap karangan-karangan beliau memiliki pengaruh yang besar. Memiliki pengaruh yang besar. Wa minha hadzal kitab al-arba'un. Di antaranya adalah kitab ini. Kitab apa? Al-Arba'in An-Nawawiyah. Naam, ma'ruf. Wa minha Riyadhus Shalihin. Di antara pula Riyadhus Shalihin. Hadisnya enggak terlalu banyak yang bisa menghafal buku sekali. Dahulu ketika di Damat, barakallahu fikum, banyak yang menghafalnya. Ini enggak bohongan. Beneran serius ini ya. Banyak yang menghafalnya. Hadisnya sekitar 1000 lebih sedikit. Paham ya? Jangan kaget. Paham ya?
Nah, barakallahu fikum. Istilahnya hanya sekadar motivasi dan dorongan bahwasanya ada juga orang-orang yang mampu menghafalnya. Karena yang namanya manusia itu beda-beda. Ada yang diberikan keutamaan, dia mudah menghafal sehingga dia semangat dalam menghafalnya. Ribuan hadis dia hafal juga. Ketika dahulu kita di Damas, kalau kita saksikan sebagian ikhwah yang memang Allah Ta'ala berikan kecerdasan, hafal Sahih Bukhari ada. Yang hafal Sahih Muslim juga ada. Tambah lagi Bulughul Maram. Tambah lagi Riyadhus Shalihin ini. Jadi bukan perkara yang asing di sana itu. Nah, barakallahu fikum. Maksudnya itu adalah dorongan dan juga motivasi bahwasanya ternyata hadis itu walaupun banyak, kalau orang itu fokus menghafalnya bisa gitu loh. Paham ya? Nah, Riyadhus Shalihin. Hadisnya sangat barakallahu fikum bagus sekali. Bahkan waktu itu Syekhuna Al-Fadil Yahya bin Ali Al-Hajuri waffaqahullah, beliau waktu itu sempat menasihatkan barang siapa yang ingin menjadi khatib, orang yang cepat khutbah, bisa khutbah, muhadarah, hafal Al-Qur'an Riyadhus Shalihin. Hafal Al-Qur'an, hafal Riyadhus Shalihin. Al-Qur'an sumber dalil, Riyadhus Shalihin hadisnya. Qala Allah, qala Rasulullah. Seperti itu. Paham ya? Nah, kalau ingin jadi orang faqih, paham masalah fikih, masalah ilmu, masalah fikih kehidupan sehari-hari yang semisalnya, hafal Bulughul Maram. Bulughul Maram hadisnya juga 1000 lebih. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Ini bukan perkara yang istilahnya asing ya kalau di depan para thalabatul ilm, terutama di Yaman sana, karena banyak yang menghafal. Ya cuman kalau di Indonesia ya kelihatannya besar gitu ya. Menghafal Arba'in Nawawiyah walaupun masih kebalik-balik pun sudah bergaya misalkan. Jangan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, jangan. Itu masih kurang. Paham ya? Masih kurang ya. Naam. Arba'in Nawawiyah itu sudah bagus juga, cuman jangan bergaya gitu loh. Mungkin kan sudah. Amalkan. Nah, barakallahu fikum. Karena nanti kalau antum misalkan Allah mudahkan, ada rezeki, ada barakallahu fikum kelebihan harta misalkan, kemudian bisa ke Yaman, antum tanya, antum hafal apa? Antum enggak akan asing lagi menjumpai antum hafal apa? Ana sudah hafal Bulughul Maram. Bayangkan. Antum hafal apa? Riyadhus Shalihin. Bukan Arba'in Nawawiyah. Paham ya? Jadi ini bukan istilahnya omong kosong enggak. Nah, bisa disaksikan atau tanya orang-orang yang sudah pernah atau para asatidzah yang pernah ke Damas atau ke Yaman sana. Seperti itu. Jadi di sana itu memang hafalannya besar-besar. Tapi ya dari Arba'in, kemudian Umdatul Ahkam, kemudian sedikit demi sedikit, tapi hafalannya seperti itu. Nah, barakallahu fikum, itu bukan omong kosong. Nanti kalau misalkan Allah Ta'ala mudahkan kalian bisa berangkat, tanya sendiri ke sana nanti. Tanya orang udah lama tapi ya, orang baru-baru ya, yang udah lama belajar itu, tanya antum hafal apa? Sahih Bukhari. Dah biasa. Sahih Muslim apa? Hafalannya itu ada yang mereka kuat dan mampu menghafal, bukan hanya an Abi Hurairah langsung haddasannya dihafal juga. Nah, ada juga seperti itu. Memang dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha wallahu dzul fadlil azim. Yang demikian itulah keutamaan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada siapa pun yang Allah Taala kehendaki, dan Allah Taala adalah zat yang memiliki keutamaan yang agung. Wa minha syarhul sahih Imam Muslim. Di antara karya beliau juga ada syarah Sahih Muslim. Jadi Al-Imam Nawawi mensyarah juga Sahih Muslim. Nah, ada kitab Sahih Muslim ya. Sahih Muslim itu pasangan Sahih Bukhari. Paham ya? Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sahihain. Dan keliru ya, Sahihain. Ashahul kutub. Na'am, barakallahu fikum, al-musannafah ba'da kitabillahi jalla wa ala sahihan. Na'am, kitab yang paling sahih yang disusun masalah hadis setelah Al-Qur'anul Karim adalah kitab apa? Sahihan, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Jadi kalau antum baca hadis rawahu Muslimun, hadis sahih enggak perlu tanya lagi sudah. Paham ya? Rawahul Bukhari, hadis sahih enggak usah tanya. Apalagi muttafaqun alaih. Paham ya? Nah, muttafaqun alaih enggak usah tanya lagi. Sahih. Sahih ya, sepakati para ulama sudah. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Nah, Imam Nawawi mensyarah Sahih Muslim tersebut. Wa minha mu'allafatun fil fiqh mu'tamadun fi madhhabil Imam Syafi'i. Dan juga di antaranya karangan-karangan beliau adalah dalam masalah fikih yang barakallahu fikum sandarannya, jadikan sandarannya adalah madhabnya Imam Syafi'i. Jadi seringnya kalau dalam syarah Sahih Muslim, qala ashabuna, kadang beliau mengatakan seperti qala ashabuna, maksudnya adalah pengikutnya madhab Imam Syafi'i. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Fa huwa imamun jalil, beliau adalah imam yang mulia. Naam. Waqad alqallahu al-qabula li mu'allafatihi wa intafa'a bihal muslimun, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mencurahkan kepada segenap kaum muslimin untuk menerima karangan beliau dan juga
na'am barakallahu fikum karangan-karangan tersebut wantafa'a bihal muslimun, dan kaum muslimin mengambil manfaat dengannya, wala yazaluna yarji'una ilaiha, dan masih terus-menerus mereka kembali pada kitab-kitab dan karangan-karangan beliau, wa ya'tamiduna 'alaiha, dan mereka masih terus-menerus na'am barakallahu fikum bersandarkan kepada kitab-kitab beliau, lima fiha minal ilmi al-ghazir, karena di dalamnya mengandung ilmu yang sangat banyak, wal fadailil azimah, dan keutamaan-keutamaan yang agung dan besar, wal itqan, dan juga kemapanan dalam ilmunya. Farahmatullahi alaihi min imamin jalil, dan semoga rahmat Allah taala curahkan kepada imam yang mulia. Nah, sekarang baru kita akan memasuki muqaddimah al-Imam An-Nawawi. Sebenarnya muqaddimah Imam Nawawi ini barakallahu fikum sekedar penyebutan masalah hadis. Nah, keutamaan 40 hadis tersebut yang sudah kita baca di awal tadi, semua hadis mengenai keutamaan menghafal 40 hadis tersebut adalah dhaif. Kesimpulannya itu aja. Jadi kalau kita baca pun nanti ujung-ujungnya ke situ. Nah, jadi keutamaan barang siapa yang menghafal 40 hadis dari kalangan umatku, niscaya dia akan diperintahkan, masuklah kamu ke surga melalui pintu mana saja yang kau inginkan. Itu juga dhaif. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, intinya ittafaqal huffadhu ala annahu haditsun dha'ifun wa in kathurat turuquhu. Yaitu para penghafal hadis huffaz, mereka telah sepakat bahwasanya hadisnya lemah walaupun banyak jalan-jalannya. Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum, sehingga tidak perlu kita amalkan dan tidak perlu kita sebutkan. Naam. Langsung saja kita memasuki hadis yang pertama. Naam. Jadi kalau sudah masuk hadis pertama ya otomatis mulai besok kalau ada waktu waktu renggang atau waktu luang dihafal. Dikit-dikit enggak masalah, yang penting selesai. Paham ya? Nah, karena nanti syarahnya panjang. Nah, menunggu syarah itu ada waktu-waktu untuk menghafal di hari-hari berikutnya lagi. Enggak hafal misalnya hari pertama, hari berikutnya hafal misalkan. Enggak masalah. Hadisnya pendek. Kita lihat. Al-haditsul awwal, hadis yang pertama, perhatikan baik-baik karena nanti kami baca pelan-pelan saja, enggak usah istilahnya panjang lebar istilahnya. Nah, cepat-cepat enggak usah, tapi pelan-pelan saja, penting selesai. Paham ya? Selesai kapan wallahu alam, yang penting selesai aja. Kita lihat al-haditsul awwal, hadis yang pertama, an Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab. Perhatikan hadis pertama ini, hadisnya Amirul Mukminin, pemimpinnya kaum mukminin, khalifah yang kedua setelah khalifah Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini digelari dengan Al-Faruq. Digelari dengan apa? Al-Faruq. Ini hafal gelar-gelar seperti itu ya. Kalau Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab Al-Faruq. Paham ya? Nah, karena memang beliau sangat tegas sekali, terutama ketika beliau sebagai khalifah pemimpin, ghirahnya terhadap agama, kecemburuannya terhadap agama sangat apa barakallahu fikum, sangat kuat sekali. Nah, gelar beliau Al-Faruq. Nah, li'anna Allah azza wa jalla farraqa bainal haqqi wal batil bisababih. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala memisahkan al-haq dan al-batil dengan sebab Umar bin Khattab tersebut. Paham ya? Bahkan setan kalau ketemu lari. Perhatikan ya. Nah, bahkan setan itu kalau ketemu Umar bin Khattab di sebuah gang atau jalan lari dia, nyari jalan yang lain. Bayangkan itu. Nah, kekuatan dan juga istilahnya keimanan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Suatu ketika Rasulullah mengatakan, "Ya Umar, inna syaitana la yafirru mink." Wahai Umar, sungguh setan itu lari kalau bertemu kamu. Lau salakta fajjan la salaka syaitan fajjan ghairu fajjik. Kalau seandainya kamu berjalan di sebuah gang jalan, niscaya setan mencari gang yang lain, jalan yang lain. Menunjukkan apa? Nah, barakallahu fikum, keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Al-Faruq Abu Hafsin. Ingat-ingat ya. Al-Faruq Abu Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, khalifah yang kedua setelah Abu Bakar Siddiq. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Beliau berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Hanya saja seluruh amalan-amalan tergantung dengan niatnya. Jadi semuanya tergantung dengan niatnya. Baik buruk hasil yang dia dapatkan tergantung dengan niatnya. Kita lihat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya setiap orang dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Paham ya? Ada orang misalkan datang ke masjid. Datang ke masjid, datang di waktu yang awal, maksudnya itu hari Jumat lah contohnya. Perhatikan, hari Jumat datang ke masjid. Datangnya awal dia. Dari rumah enggak bawa sandal dia. Memang niatnya sudah jelek untuk nyuri sandal.
Paham ya? Jadi datang ke masjid tadi itu bukan untuk beribadah, ada niatan lain. Nah, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan tergantung dengan niatnya. Walaupun kelihatannya ke masjid, zahirnya na'am, tapi kita kan enggak tahu batinnya dan niatnya dia. Ternyata niatnya dia ingin mencuri. Balasannya itu jelek. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Naam, kita lihat sini. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Perhatikan berikutnya. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, maka barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, maka hijrahnya pun apa? Akan kembali kepada Allah dan Rasulnya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya dia akan mendapatkan apa yang dia hijrahkan, yang dia niatkan maksudnya. Paham ya? Dia hijrah pindah dari kampung halaman. Ya, dia tinggal di negara kufar, pindah ke negara kaum muslimin. Tapi hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, dia dapat pahala. Paham ya? Kita lihat. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Pendek hadisnya sampai sini aja. Nah, muttafaqun alaih gitu nanti. Kita lihat. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang dia cari atau karena ingin menikahi seorang wanita, maka hijrahnya pun akan sampai kepada apa yang dia hijrahi. Enggak dapat apa-apa. Terkadang orang hijrah karena mau mencari dunia, tapi belum tentu dapat dunia juga gitu loh. Paham ya? Tapi kalau hijrahnya karena Allah dan Rasulnya pasti dapat. Itu bedanya. Ada orang tinggal di negara kufar, pindah ke negara kaum muslimin, hijrah karena Allah dan Rasulnya. Dapat enggak? Dapat. Tapi terkadang ada orang yang pindah dari negara kufar ke negeri kaum muslimin untuk mencari harta, dunia dan misalnya, terkadang belum tentu dapat. Paham ya? Sudah lama hijrah, pindah, enggak dapat pekerjaan, paham ya? Kemudian barakallahu fikum hidup di jalanan, banyak seperti itu. Tapi kalau karena Allah dan Rasulnya dapat. Kita lihat. Atau barang siapa yang hijrahnya karena seorang wanita yang dia ingin nikahi, maka hijrahnya pun akan sampai kepada apa yang dia niatkan tadi. Dia akan mendapatkan yang apa yang dia niatkan. Kalau hijrahnya ke dunia, dapat dunia. Dan walaupun terkadang belum tentu dapat. Kalau hijrahnya karena perempuan, jadi dapat perempuan saja. Belum tentu dapat pahalanya itu istilahnya. Paham ya? Oleh karena itu, kisah ini dikenal dengan apa? Orang laki-laki yang hijrah karena ingin menikahi seorang wanita. Muhajir Muqais itu ya. Nah, barakallahu fikum itu dikenal seperti itu masyhurnya. Nah, karena kisahnya ada suatu ketika seorang laki-laki dia hijrah karena ingin menikahi seorang wanita tadi itu. Nah, sehingga ya dia dapat julukan tadi itu muhajir. Orang hijrah karena ingin menikahi Ummu Fulan misalkan. Paham ya? Nah, jadi luruskan niatnya di dalam hijrah. Hijrah itu nanti maknanya panjang lebar. Ada yang makna umum, ada yang makna khusus. Paham ya? Makna umum itu hijrah itu al-intiqal min baladil kufri ila baladi al-Islam. Itu hijrah makna umum, perhatikan baik-baik ya. Hijrah itu apa tadi? Al-intiqalu min baladil kufri ila baladil Islam. Itu hijrah maknanya. Nah, kalau istilahnya enggak tahu bisa nyatat. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, karena yang namanya hafalan itu lemah ya. Nah, artinya hijrah itu berpindah dari negeri kufar ke negeri kaum muslimin. Paham ya? Itu makna hijrah. Paham ya? Itu makna hijrah seperti itu. Makna hijrah secara umum. Nah, dan hijrah ini pun tidak apa? Tidak terputus sampai nanti mendekati hari kiamat. Nah, wala tanqati'ul hijrah hatta tanqati'ut taubah. Wala tanqati'ut taubah hatta tatlu'asy syams min maghribiha. Hijrah itu enggak pernah terputus sampai terputusnya pintu taubat. Sedangkan pintu taubat tidak akan tertutup sampai apa? Matahari terbit dari arah mana? Dari arah barat. Maksudnya sampai mendekati hari kiamat sudah enggak terima lagi sudah. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fiikum. Perhatikan. Nah, enggak usah kaget, santai aja. Yang penting bisa. Nah, kita lihat sini. Rawahu Imam al-Muhadditsin. Hadis ini tadi, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Hadisnya ini muttafaqun alaih, namun beliau jabarkan di sini, perhatikan baik-baik. Rawahu Imam al-Muhadditsin, diriwayatkan oleh dua imam muhadditsin. Nah, perhatikan. Diriwayatkan oleh dua imam muhadditsin. Siapa? Abu Abdullah
Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari. Namanya, ini kalau tidak bisa menghafal panjangnya, cukup antum menghafal Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Jadi ini tanya siapa namanya Bukhari? Abu Abdullah Muhammad bin Ismail. Caranya gitu. Paham ya? Ini besok tak tanya ya. Perhatikan, Imam Bukhari namanya Muhammad bin Ismail Abu Abdullah. Kalau panjangnya Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Wa Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qushairi an-Naisaburi fi sahihaihima alladaini huma ashahul kutub al-musannafah. Perhatikan ini. Yang mana kedua-duanya meriwayatkan di dalam sahih mereka berdua, yang mana kedua kitab tersebut telah disepakati apa? Kesahihannya. Yang merupakan kedua-duanya adalah kitab yang paling sahih yang disusun masalah hadis. Jadi kalau antum menjumpai sebuah hadis Ruwahul Bukhari, Ruwahul Muslim enggak usah ragu lagi. Tapi kalau Ruwahu Abu Dawud, Ruwahu Tirmidzi, Ruwahu Ibnu Majah, terkadang masih ada penelitian terkadang. Paham ya? Hadisnya sahih tidak? Hasan atau sahih seperti itu. Apa maksudnya ya? Tapi kalau sudah Ruwahul Bukhari Muslim kok masih tanya, sahih enggak? Berarti dia belum paham. Atau belum tahu, dipahamkan, diberitahu. Apa maksudnya ya? Seperti itu. Karena kitab hadis yang sahih yang disusun ya dua ini, yang paling sahih. Yang lainnya juga ada yang sahih, cuman biasanya butuh penelitian itu loh. Oleh karena itu Syekh Al-Albani rahmatullah alaih mengarang sebuah apa? Kitab. As-silsilah sahihah ya enggak? Silsilah ahadits sahihah, kemudian Sahihul Jami', ya enggak? Sahih Abu Dawud, Sahih Ibnu Majah, karena memang ada hadis yang dhaif gitu loh. Kemudian beliau, barakallahu fikum, takhrij dan tahqiq, akhirnya muncullah hadis-hadis yang sahih di dalam hadis tersebut, di dalam kitab tersebut. Tapi kalau Sahih Bukhari, Sahih Muslim enggak ada yang meneliti kemudian mengecek kemudian setelah itu memunculkan bahwasanya barakallahu fikum Sahih Bukhari itu. Enggak ada, atau Sahih Muslim enggak ada. Apa maksudnya ya? Barakallahu fikum itu hukum globalnya perlu direnungi kembali. Ada rinciannya memang disebutkan para ulama. Untuk kritikan-kritikan itu lain lagi urusannya. Yang jelas hukum globalnya ashahul kutub al-musannafah ba'da kitabillahi jalla wa ala sahihan. Kitab-kitab hadis yang disusun setelah Al-Qur'an Karim adalah Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Mahfum salah ya? Jadi hadis ini, hadis pertama, hadisnya Abu Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu Al-Faruq, diriwayatkan oleh siapa? Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Al-Imam Al-Bukhari siapa tadi namanya? Usama? Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Namanya Al-Imam Muslim siapa tadi? Abul Husain. Ahsan. Ingat-ingat itu ya? Sudah paham antum? Belum? Antum? Belum, nanti tulis nanti. Nanti tulis dihafal. Siapa namanya Imam Bukhari? Siapa namanya Imam Muslim? Siapa namanya Imam Muslim? Santai aja. Bismillah. Belum. Mana Yusuf? Namanya Imam Muslim siapa Yusuf? Yusuf satunya? Muslim bin Hajjaj, Abul Husain. Abul Husain Muslim bin Hajjaj. Nama Imam Muslim ya Muslim namanya. Tahu ya, Abul Husain Muslim bin Hajjaj An-Naisaburi. Mahfum salah ya? Imam Nawawi siapa namanya? Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Seperti itu, barakallahu fikum. Itu baru kita ambil hadis pertama, syarahnya belum dibaca. Jadi syarahnya insyaallah taala pada pertemuan yang selanjutnya biidznillah subhanahu wa taala. Sedikit tidak masalah, yang penting barokah dan berfaedah insyaallah taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.